Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proposal penelitian dengan judul peningkatan kemampuan baca Al-Quran dengan metode Ashifa di MI Salafiyah Lembaga Tegal. Nama siswa Muhammad Upron, NIM 22811310004. Karya tulis ini buat untuk mengikuti perkuliahan metodologi penelitian bersama Dr. Ahmad Arifuddin, MPD. Jurusan Pendidikan Jarak Jauh PJJ Pendidikan Agama Islam PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang penelitian adalah Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantaran malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Al-Quran sebagai kalam Allah SWT dapat dibuktikan dengan ketidaksanggupan atau kelemahan yang dimiliki oleh manusia untuk membuatnya sebagai tandingan, walaupun manusia itu adalah orang pintar yang dibantu oleh jin. Dalam surat Al-Isra ayat 88 Allah berfirman, yang artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Kedudukan Al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang pertama dan paling utama dalam hukum Islam, sebelum sumber-sumber hukum yang lain. Sebab Al-Quran merupakan undang-undang dasar tertinggi bagi umat Islam, sehingga semua hukum dan sumber hukum tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Dasar Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama adalah pertama adalah firman Allah SWT dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika berbeda pendapat dengan sesuatu tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang kemudian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Beberapa keutamaan kita belajar Al-Quran seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Di antara adalah pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat atau menolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Seperti dalam suatu hadis dari Abu Umamah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Kedua, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia. Ini dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan ketiga, untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat dan yang mulia lagi taat kepada Allah SWT. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, mereka yang belum belajar dalam baca dan menghatam Al-Quran tidak boleh bersedih sebab Allah telah berikan dua pahala. Rasulullah SAW bersabda, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam bacanya, maka ia akan mendapatkan dua pahala. Hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim. Kelima, Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah SWT. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, Al-Quran. Dan dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid, untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan mereka dilingkupi rahmat Allah SWT
para malaikat akan mengelilingi mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang berada di dekatnya para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Setiap muslim diwajibkan belajar cara baca Al-Quran sehingga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dibaca sesuai dengan kemampuan, dengan tenang, dan diulang-ulang sehingga betul-betul benar. Membaca Al-Quran merupakan amal perbuatan yang sangat mulia dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sebab yang dibaca itu adalah kitab suci. Al-Quran sebagai kitab suci adalah sebaik-baik bacaan bagi orang mukmin, baik di kala senang maupun di kala susah. Malahan, membaca Al-Quran bukan saja menjadi amal ibadah, tetapi juga menjadi obat dan penawar bagi orang yang gelisah jiwanya. Begitu besar keutamaan membaca dan memahami menghafalkan Al-Quran, tetapi fakta di lapangan yang terjadi adalah minat belajar membaca Al-Quran semakin turun. Salah satu penyebab dari banyak penyebab rendah yang minat baca Al-Quran adalah generasi muda saat ini lebih tertarik memainkan game yang ada di gawai. Mereka akan betah berjam-jam memainkan sebuah game karena gambar suara yang lebih menarik. Fenomena ini Fenomena lebih memilih bermain game daripada belajar membaca Al-Quran akan terus berlanjut. Jika terus dibiarkan tanpa usaha membuat metode yang menarik dan mudah dalam baca Al-Quran, maka tidak menutup kemungkinan generasi mendatang tidak bisa membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah sumber utama hukum umat Islam. Keresahan demi keresahan dari buku agama melihat keadaan ini memaksa mereka membuat metode atau cara cepat membaca Al-Quran. Seperti metode Qiraati, metode Iqra, metode Yambu'a, metode Asyifa, dan lain-lain. Salah satu metode yang dikembangkan oleh Muslimat NU Kabupaten Tegal adalah cara cepat membaca Al-Quran dengan metode Asyifa. Dengan metode Asyifa, sudah banyak anak-anak usia TK, RA PAUD, dan juga SD, MI kelas rendah yang sudah mahir membaca Al-Quran. B. Pernyataan masalah. Kemampuan siswa IMI Salafiyah Lebakwa Lebak Tegal, terutama kelas 5 saat ini, dalam membaca Al-Quran sangat rendah. Padahal yang seharusnya terjadi adalah kemampuan baca kelas 5 harus sudah lancar, bukan hanya lancar, tapi tarti dalam baca Al-Quran. Karena kelas 5 sudah termasuk kelas besar. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis kemampuan membaca Al-Quran. Jadi hasil penelitian ini bisa dijadikan dasar percepatan belajar membaca Al-Quran di kelas 5 MI Salafiyah Lebakwa. Pertanyaan penelitian, apa penyebab rendahnya minat baca Al-Quran? Bagaimana cara yang meningkatkan minat baca Al-Quran? Metode apa yang menarik dan tepat untuk mempercepat cara membaca Al-Quran? C. Relevansi dan pentingnya penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan baca Al-Quran kelas 5 MI Salafiyah Lebakwa. Setelah diketahui kemampuan siswa yang belum sesuai, maka bisa dicarikan jalan keluar untuk membaca. Target setiap siswa kelas 5 harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pengetahuan yang dihasilkan melalui penelitian ini akan bermanfaat bagi para pengajar, pendidik, dan para ahli di bidang pendidikan agama Islam, serta para pemangku kepentingan baru lainnya. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan pengembangan program percepatan bisa membaca Al-Quran tingkat yang lebih rendah. Sehingga ketika siswa sudah masuk kelas tinggi, kemampuan baca Al-Quran sudah lancar dan tartil. Bab 2. Tinjauan literatur. Tinjauan konseptual dan teori. Konsep dasar, 1. Membaca. Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Membaca adalah mengungkapkan suatu imajinasi terhadap suatu pembaca yang disukai khalayak ramai dan juga dimengerti oleh seseorang yang dicintai. Kegiatan membaca meliputi membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara membaca keras di depan umum. Sedangkan kegiatan membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang dilakukan untuk mengerti dan memahami maksud atau tujuan penulis dalam media tertulis. 2. Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu Qura'a, yaqra'u, Qur'anan yang bermakna bacaan. Sedangkan dalam istilah
Al-Quran diartikan sebagai kitab suci yang berisi ajaran-ajaran agama Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. B. Tinjauan hasil penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tentang kemampuan siswa dalam baca Al-Quran. 1. Penelitian dilakukan oleh Latul Hasanah dengan judul peningkatan kemampuan baca Al-Quran menggunakan metode tartil bagi santri di Pondok Pesantren Al-Fatimiyah Al-Islami Desa Adiluhur, Kabupaten Jabung, Kabupaten Lampung Timur tahun 2019. 2. Penelitian dilakukan oleh Loli Fitriani dengan judul penelitian peningkatan kemampuan baca Al-Quran melalui metode tartil di SDN 1 Kota Dalem, Kecamatan Gistik, Kabupaten Tanggamus tahun 2019. 3. Penelitian dilakukan oleh Afrizah Dia Silvina dengan judul faktor penyebab menurunnya minat anak dalam belajar Al-Quran di berbagai An-Nafi'u, Desa Sukarami, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma tahun 2021. C. Kerangka pemikiran. 1. Integrasi teori dan temuan penelitian terdahulu. Penelitian ini berdasarkan pada teori-teori dan temuan penelitian terdahulu, khususnya penelitian dilakukan oleh Latul Hasanah tahun 2019, Lali Fitriani tahun 2019, dan Afrizah Dia Silvina tahun 2021. A. Penelitian dilakukan oleh Latul Hasanah dengan judul peningkatan kemampuan baca Al-Quran menggunakan metode tartil bagi santri di Pondok Pesantren Al-Fatimiyah Al-Islami Desa Adiluhur, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur tahun 2019. B. Penelitian dilakukan oleh Loli Fitriani dengan judul penelitian peningkatan kemampuan baca Al-Quran melalui metode tartil di SDN 1 Kota Dalem, Kecamatan Gistik, Kabupaten Tanggamus tahun 2019. C. Penelitian dilakukan oleh Afrizah Dia Silvina dengan judul faktor penyebab menurunnya minat anak dalam belajar Al-Quran kita bagi An-Nafi'u, Desa Sukarami, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma tahun 2021. 2. Membantu proses penelitian. Kerangka pemikiran ini akan membimbing proses penelitian dengan cara A. Membantu merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat dan terukur. B. Membantu pemilihan metode penelitian yang sesuai. C. Membantu mengembangkan instrumen penelitian yang efektif. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Lexi J. Moleo tahun 2005 mengungkapkan metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, termasuk dengan menjelaskan tingkah laku, persepsi, motivasi, tingkah laku, dan lain-lain secara keseluruhan dari segi bahasa dan dalam konteks alam tertentu dan menggunakan berbagai metode alam. Sukiyono tahun 2009 mengungkapkan definisi penelitian pendekatan kualitatif didasarkan pada filosofi post-positivis yang digunakan oleh peneliti untuk mempelajari keadaan objek-objek alam. Tempat dan waktu penelitian. 1. Lokasi tempat penelitian. Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah di M. Salabiyah Al-Bakuah, Kecamatan Baksiu, Kabupaten Tegal. 2. Waktu penelitian. Adapun melaksanakan penelitian ini untuk mendapatkan data yang akurat serta jelas, maka penelitian ini membutuhkan waktu selama kurang lebih 3 hari lamanya. Populasi dan sampel penelitian. Populasi sasaran penelitian ini adalah seluruh siswa yang ada di kelas 5 MI Salabiyah Al-Bakuah, ditambah dengan sampel random dari kelas yang lebih rendah. Pengambilan sampel dari kelas yang lebih rendah dimaksudkan untuk mengetahui keterkaitan antara rendahnya kemampuan baca siswa kelas 5, apakah metode baca Al-Quran di kelas rendah menjadi penyebab rendahnya kemampuan baca Al-Quran di kelas 5.
Variabel penelitian. Dalam penelitian ini akan diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam kemampuan membaca Al-Quran di kelas 5 misalnya Al-Baqarah. Variabel independen dalam penelitian adalah metode pengajaran, motivasi siswa, dan kebiasaan belajar. Pemilihan variabel ini didasarkan pada literatur yang ada mengenai pembelajaran dan prestasi siswa yang menunjukkan bahwa metode pengajaran, motivasi siswa, dan kebiasaan belajar merupakan prediktor utama kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Adapun teknik dan prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Observasi, melibatkan catatan dan analisis perilaku dan peristiwa secara sistematis dalam lingkungan alami. 2. Wawancara, melibatkan pelaksanaan percakapan terstruktur atau tidak terstruktur dengan partisipan untuk mengumpulkan informasi dengan pengalaman, sikap, dan keyakinan mereka. F. Teknik analisis data. Dalam teknik analisis data kualitatif, tekniknya cenderung menggunakan deskripsi untuk hasil analisisnya. Teknik ini tidak berpusat pada jumlah, melainkan pada penjelasan, penyebab, serta hal-hal yang mendasari topik. Sama seperti metode penelitian kualitatif, teknik analisis data ini bertujuan untuk mendalami serta mencari tahu suatu fenomena tertentu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis data yang diterapkan adalah kualitatif. 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah. 2. Reduksi data. Miles and Huberman dan Sugiono dan Tabroni mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan kondisi lapangan. 3. Penyajian data. Miles dan Huberman dalam Sugiono dan Tabroni mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan kemungkinan ada penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Miles and Huberman dan Rashid mengungkapkan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Referensi Kemenak.go.id, Islam Kutub Membaca Al-Quran. repository.ynbengkulu.ac.id, core.ac.uk, repository metrounivi.ac.id, id.wikipedia.org. Demikian pemaparan proposal yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, masih banyak kekurangan dan mohon bantuan untuk memperbaiki proposal penelitian ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.